Kita ke informasi lain, terdakwa kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama setahun. Laras terharu dan memeluk ibunya setelah mendengar hakim memberikan kebebasan bersyarat untuk dirinya. Laras mendapatkan vonis 6 bulan penjara, namun hakim memberikan kebebasan bersyarat dengan pengawasan selama setahun. Hakim menilai terdakwa Laras terbukti melakukan penghasutan yang berujung demo rusuh akhir Agustus. Laras merasa bersyukur bisa pulang ke rumah, namun ia kecewa karena divonis bersalah atas penghasutan. Mendengar keputusan dari hakim dan sebenarnya perasaan aku fifty-fifty ya, karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini, padahal saya sedang dihantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi keadilan. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman muda saya, sahabat-sahabat saya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk semua pemuda yang bersuara, meningkat berekspresi dan juga masyarakat untuk keadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah. Walaupun bersalah dan seharusnya opini dan kritik dan bahkan pengalaman suatu situasi politik yang sangat menyenangkan itu tidak dianggap itu kriminal. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Iketut Darpawan menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut publik lewat media sosial. Salah satunya unggahan foto Laras yang dinilai tidak spontan tetapi sudah direncanakan. Hakim menilai postingan Laras di media sosial berisi ujaran kebencian, penghasutan di tengah situasi masyarakat yang tengah marah terkait unjuk rasa pada Agustus silam. Namun hakim menyebut Laras dinilai tidak merorganisir massa. Foto sengaja dibuat oleh terdakwa dengan gaya menyebut Mabes Polri, yang mana memang saat itu sudah jengkel dan kesal melihat gedung tersebut. Setelah itu barulah terdakwa mengunggah saat dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Pilihan mengambil foto dengan gaya seperti itu tentu bukan pilihan acak atau asal-asalan saja, tapi memang memiliki tujuan agar tampilan foto itu selaras dengan apa yang sedang dipikirkannya. 6 bulan, 3 memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum, tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. 4 memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Sementara sejumlah aktivis aksi unjuk rasa 25 Agustus 2025 masih menjalani proses hukum di persidangan. Sejumlah diantaranya Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar. Dalam sidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim menolak eksepsi Del Pedro dan 3 rekannya di kasus penghasutan terkait ricu demo Agustus. Mereka pakai belajar untuk menjatuhkan kita kawan-kawan, mereka mulai pakai. Hakim meyakini Laras terbukti menghasut dalam aksi unjuk rasa pada 25 Agustus silam dan memberikan vonis 6 bulan penjara, namun hakim memberikan bebas bersyarat. Apa arti putusan hakim ini kita bahas bersama dengan Ketua PBHI, Mas Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius. Mas Julius, bisa mendengar suara saya?
bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah memberikan putusan kepada Ketua Majelis Hakim I Ketut Darmawan menilai Laras terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan penghasutan kepada publik lewat media sosial. Salah satunya terkait foto yang diunggah Laras dinilai tidak spontan, melainkan Hakim menilai telah direncanakan. Hakim menilai postingan Laras di media sosial berisi ujaran kebencian, penghasutan di tengah situasi masyarakat yang tengah marah terkait unjuk rasa pada Agustus silam. Dan ini terkait dengan kematian dari salah satu driver ojek online yang sempat memicu amarah publik. Dan pada saat ini Hakim menyebut Laras dinilai tidak terorganisir dan akhirnya diberikan putusan bebas bersyarat. Terdakwa kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus silam, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama setahun. Untuk membahasnya kami akan telah terhubung dengan Ketua PBHI Mas Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius. Selamat sore. Ya, Mas Julius, kita melihat bahwa putusan hakim menilai bahwa Laras Faizati terbukti melakukan pidana penghasutan. Namun hakim menilai dia tidak mengorganisir, terdakwa tidak mengorganisir sehingga diberikan putusan bebas bersyarat. Lalu seperti apa catatan Anda terkait dengan putusan hakim ini? Ya, yang pasti putusan hakim ini menggambarkan perspektif negara, perspektif majelis hakim yang tidak memiliki basis pemikiran tentang hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Kenapa saya mau katakan gini, kalau kita hanya baca teks yang diketik oleh Laras, maka kita seperti anak yang baru saja lulus SD gitu ya, yang lulus baca tulis. Di balik teksnya Laras itu ada sebuah kritik, ada sebuah ekspresi terhadap situasi kondisi. Jadi ketika dikatakan oleh majelis hakim bahwa ada konteks kerusuhan di luar yang relevan dengan apa yang menjadi status yang diunggah oleh Laras, mungkin itu ada betulnya. Tetapi dalam konteks perspektif di kepala Laras, ya perlu diperhatikan bahwa itu adalah konteks hak asasi manusia, soal kebebasan berekspresi, soal partisipasi publik, soal afirmasi terhadap peran perempuan di tengah pemerintahan yang sah. Nah, kami membuktikan dengan ketiadaan mekanisme hak asasi manusia di situ, ketiadaan pandangan-pandangan tentang feminisme di situ, ketiadaan pandangan-pandangan tentang kebebasan berekspresi di situ. Tentu kalau itu ada, maka ada yang namanya hak untuk melakukan klarifikasi terhadap sikap dan pernyataan di ruang publik jauh sebelum masuk pidana, itu satu. Yang kedua, tentu majelis hakim punya pandangan gini, ketika undang-undang pemilu saja memastikan kuota untuk perempuan diketok secara nasional tanda kutip dengan berbagai macam seolah-olah undang-undang ini memaksa harus dipenuhi kuota 30%, berapa persen misalnya, maka di situ negara sedang berjuang memastikan porsi ruang peran perempuan di dalam pemerintahan yang sah yang berbasis perspektif perlindungan perempuan, hak asasi manusia. Harus terjadi yang namanya pengarus utamaan peran perempuan sebagai perspektif feminisme dalam konteks hak asasi manusia. Kita tidak melihat di dalam putusan ini. Kami hanya melihat hakim konteksnya apa. Oh, statusnya diunggah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ada relevansinya, ini melanggar hukum. Itu yang saya katakan, majelis hakim jadi seperti lulusan SD yang baru lulus baca tulis. Dia tidak memahami konteks, dia tidak memahami perspektif publik, dia tidak memahami fundamentalisme hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan sipil dan politik. Itu fatal sekali. Dampaknya apa di sini? Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika situasi negara menjadi sama sekali belum stabil, begitu banyak dinamika politik, begitu banyak dinamika sosial, maka publik yang ingin mengerahkan kecerdasannya, pemikirannya, memberikan masukan yang terbaik bagi negara lewat kritik, lewat protes dan segala macam, ini kemudian mati. Kemudian hilang karena tidak berani. Kemudian lenyap dari muka bumi Indonesia karena kriminalisasi. Di titik itu juga maka demokrasi kita telah mati, dan di situ juga membuktikan lahirnya rezim totalitarian yang tidak memiliki porsi khusus untuk sipil,
porsi khusus untuk kritik, porsi khusus untuk feminisme yang mengafirmasi gerakan dari kelompok perempuan, begitu. Ya, tadi juga bahwa hakim menilai bahwa ini kalau dalam KUHP lama disebut pidana percobaan, namun ini merupakan pidana dari namanya pengawasan, bahwa ada pengawasan selama setahun. Jadi seperti apa sebenarnya implikasi pidana pengawasan dengan bebas bersyarat dan pengawasan ini berjalan selama setahun bagi Laras? Jadi yang paling fatal itu adalah tadi saya katakan menghilangkan kontekstualisasi hak asasi manusia dan pemikiran feminisme di dalam unggahan Laras, sehingga dia hanya murni membaca teks pidana saja. Toh itu sudah salah. Dengan demikian maka pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia, pemikiran-pemikiran tentang kritik, pemikiran-pemikiran tentang perbaikan situasi bangsa dan negara ini akan selalu dipandang dengan kacamata pidana, tidak lain daripada itu. Dampak bagi Laras ini juga merupakan dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia lainnya. Laras hari ini dia dipidana, dinyatakan bersalah. Bahwa itu merupakan percobaan, bahwa itu merupakan pengawasan, karena dikatakan bahwa yang diunggah oleh Laras ini berpotensi untuk menjadi pemicu dan segala macamnya. Nah ini yang sebetulnya tidak terbukti dalam ruang sidang. Dan ini sebetulnya digunakan sebagai tanda kutip, ini peringatan keras. Warning untuk yang lain, jangan bicara seperti Laras atau Anda akan bernasib sama. Kan begitu? Artinya Anda mau menilai bahwa sebenarnya ada peristiwa pemicu terlebih dahulu dan kemudian ini merupakan reaksi dari seorang terdakwa untuk memposting sebuah unggahan yang dinilai oleh majelis hakim dalam terutama dalam tuntutan atau mendakwa yang telah disebut melalui pasal 48 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa ini menjadi unsur penghasutan. Seperti itu. Iya betul, bahwa aksi reaksi ini terjadi, bahwa relasi ini relevansinya mungkin ada, tetapi yang tidak terjadi adalah relasi, utamanya relasi kuasa dan komando. Laras itu bukan koordinator aksi, Laras juga tidak berada di lapangan. Jadi sebetulnya apa yang diungkapkan Laras itu tidak menjadi satu perintah di lapangan. Mari kita pelajari kasus lainnya seperti Eva Bande dan segala macamnya yang sama. Kemudian dinyatakan bebas di kasasi. Oke, Ada terakhir unsur yang berbeda dengan Eva Bande. Ya, terakhir Mas Julius, ini masih banyak atau masih ada sejumlah aktivis yang masih menjalani persidangan. Lalu seperti apa imbas putusan ini terhadap sejumlah aktivis yang masih menjalani persidangan? Di bagian putusannya ketika dia menyatakan bebas bersyarat, pengawasan, itu mungkin satu inisiasi hakim. Tetapi kami mau melihat dari sisi yang paling fundamental di sini, Mas, yaitu soal demokrasi, soal hak asasi, soal afirmasi terhadap gerakan perempuan. Ini yang harus dipakai oleh majelis hakim untuk mensiasati buruknya kebebasan berekspresi di tangan KUH pidana kita. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih atas perspektif Anda. Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Usai jeda, saudara kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah